Lalu yang ketiga, nah baru turun surah Ali Imran ayat 130. Surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman. Baru Allah menyeru kepada orang yang beriman di marhalah yang ketiga. Proses pelarangan riba. Apa? La ta'kulur riba. Jelas, sorry. Kalian jangan memakan riba, jangan praktek riba, hasilnya dimakan. Ad'afam mudha'afah, dengan berlipat-lipat. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian bahagia, sukses. Kalau la'ala bagi Allah, fa'ilnya bukan semoga, pasti, gitu ya. Pasti kalian sukses, pasti kalian bahagia. Nah, perhatikan. Kita lihat tafsirnya. Nah, mulai kita lihat tafsir. Karena ini sudah pengharaman. Di level ketiga, di marhalah yang ketiga, lewat surah Ali Imran, Allah mengharamkan riba, sorry, jelas. Mari kita lihat tafsirnya, yaitu tafsir Al-Imam Al-Fakhru Ar-Razi. Imam Fakhru Razi dalam tafsirnya begini. Wa kana ar-rajulu fil jahiliyah. Dulu ada laki-laki di zaman jahiliyah. Idza kana lahu ala insan mi'atu dirhamin. Apabila baginya punya 100 dirham yang dipinjamkan kepada seseorang. Sifatnya apa? Qordun, pinjaman. Kemudian ila ajalin, nih saya minjemin uang 100 dirham. Bulan depan, 6 bulan depan, atau 1 tahun yang depan, sampai itu bisa sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, walau alam. Yang penting di situ ila ajalin, sampai kepada ajal yang ditetapkan. Saya minjemin uang 100 dirham buat kamu. Bulan depan bayar, 6 bulan depan bayar, tahun depan bayar, gitu. Faidah halla al ajal, apabila datang udah jatuh tempo, walam yakun al madin wajidan lizalikal mal. Ternyata si madin yang minjem dia tidak punya untuk mengembalikan. Qala lahu da'in, berkatalah kepadanya orang yang meminjamkan. Zidni fil mal, tambahkan kepadaku fil mali dalam harta, hatta aziduka fil ajal. Tambahkan kepadaku ya 1 lipat. Jadi berapa? 200 dirham ya. Aku kasih tempo lagi. Kebayang nggak? Ketika si madin yang dapat pinjaman itu sudah datang temponya, kemudian tidak bisa mengembalikan. Kata yang memberi utang pinjaman, tambahkan ya 1 lipat, misalnya jadi 200 dirham, dan aku kasih tempo lagi, sebulan, 6 bulan, 1 tahun, begitu. Summa parubama ja'alahu mi'atain, kemudian jadilah berapa hartanya? 200 dirham. Summa idha halla al-ajalu asani, kemudian sudah datang lagi jatuh tempo yang kedua, fa'ala misla dzalik. Si yang meminjamkan ngomong gitu lagi, tambahkan lagi ya 1 lipat ya, aku kasih lagi tempo. Tsumma ila ajalin katsirotah, sampai terus tidak mampu berlipat-lipat. Itulah makna ad'afan mudha'afah. Ini yang jelas-jelas riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Ini si riba tuh, ini nih bentuknya. Jadi si bentuk riba yang jelas diharamkan oleh Quran, nih ini bentuknya. Makanya kalau ada bank emok, bank keliling, ya minjemin nih 500.000, kembalikan ya 600.000. Itu dia yang disebut riba yang jelas diharamkan dalam Al-Quran. Itu riba yang sama di masa riba jahiliyah.
mau besar mau kecil. Kenapa ditulis ad'afan mudha'afan? Realitasnya ketika itu selalu melipat gandakan. Walaupun nanti riba itu 1 rupiah pun, 1% pun haram. Ya, bukan, kalau besar, karena ada ad'afan mudha'afah, ada takkid, ya muqayyad. Ya, itu bukan menunjukkan halalnya kalau sedikit. Lalu marhalah yang keempat. Nah, ini yang keempat ya, dalam surah apa nih? Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 280. Bapak bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini termasuk Al-Baqarah diturunkan setelah hijrah di Madinah. Ayat atau surah Al-Baqarah ini. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, mempraktekkan riba, hasilnya dimakan. La yaqumuna, tidaklah mereka berdiri. Illa kama yaqumu, kecuali seperti mereka berdiri. Alladzi, yang orang, yatakhabbatuhu syaitanu minal masi, orang yang kerasukan setan, tekanan setan, sentuhan setan. Jadi ini diumpamakan orang yang suka makan riba, itu seperti orang yang berdiri kesurupan gitu. Saking peringatan terakhir. Bi'annahum, dan mereka itu qalu berkata, innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya hanya saja jual beli itu sama dengan riba. Kata mereka yang suka makan riba, riba itu sama dengan jual beli. Wa ahalallahul bai'a, maka Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Terus sampai yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wazaru, dan tinggalkanlah ma apa-apa baqiya yang tersisa minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Suruh ribanya dibuang, kemudian sisanya pokoknya itu yang diambil. Fa illam taf'alu, nah ini ancamannya, apabila kalian tidak berhenti, fa'zanu, maka dikomandangkan, digenderangkan kalian biharbin, perang, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi Allah dan Rasul yang akan memerangi apabila kalian tidak berhenti dari perbuatan riba. Kemudian wa in tubtum, apabila kalian tobat dari riba, falakum, bagi kalian, ru'usu amwalikum, ambillah pokoknya, jangan ribanya. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian jangan zolim dan kalian jangan didolimi. Wa in kana dzu usratin, apabila ada yang usroh. Usroh itu apa? Sempit, dia punya utang, sempit. Panadhiratun, tempokan penagihannya ila maisarotin, sampai dia punya. Ya, begitu. Jadi kalau kita minjamkan uang, kemudian temponya sebulan, sudah sebulan ternyata dia tidak mampu. Bagaimana caranya? Jangan melipat gandakan. Tapi apa? Kasih tempo lagi sampai dia mampu. Bahkan yang terbaik begini, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya yang punya utang. Wa antasaddaku, apabila kalian mensodakohkannya, ini ayat berpihak kepada saya ini. Khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian tahu. Datang debt collector baca ayat ini, kira-kira debt collector tobat nggak ya? Tapi ingat nih, yang punya utang jangan berpegang teguh dengan ujung ayat ini. Nanti nggak mau bayar terus. Nanti pegang ayatnya kepada yang lain ya. Yang wajib hukumnya, kalau sudah mampu wajib hukumnya bayar utang. Kalau tidak, zolim dia. Nah, itu yang dipakai. Ya, wahai para peminjam. Nah, kira-kira jelas nggak? Riba, praktek riba yang sorry, yang jelas, yang diharamkan. Ada di bab apa? Qardun, mudharabah, tijaroh. Qardun itu
Ta'awun itu adalah tabarru', berbuat kebaikan.